Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas dalam konteks materi pelatihan teknik komunikasi publik. Namun sebelum dimulai, baik terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hemat Frans Runtukahu, Jabatan Widya Suara Muda pada BPSDM Provinsi Papua. Nomor HP 0821 9836 1159. Email saya @hematsfrans@gmail.com. Untuk ini akan menyampaikan strategi pembelajaran teknik komunikasi publik. Pada pelatihan kepemimpinan pengawas disajikan selama 9 jam pelajaran atau kurang lebih 405 menit. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas, dan yang berikut adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 Tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini disajikan selama kurang lebih 10 menit. Dengan terlebih dahulu saya akan memberi salam dan menyapa para peserta, memperkenalkan diri, dan membangun suasana yang nyaman. Dalam arti, fasilitator memastikan bahwa dia berada pada kelas yang benar. Memastikan kelas kondusif dengan membuat kesepakatan dengan peserta untuk tidak merokok di dalam kelas, tidak membunyikan HP, dan mengangkat tangan ketika hendak meninggalkan ruangan. Maka dengan demikian akan terbangun suasana kelas yang nyaman. Kita masuk pada review. Sebelum memulai pembelajaran teknik komunikasi publik, terlebih dahulu fasilitator meminta peserta untuk mereview pembelajaran pada agenda sebelumnya, dengan meminta salah seorang peserta untuk menjelaskan pelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas sebelumnya. Kemudian setelah itu fasilitator menegaskan kembali bahwa pentingnya memahami seluruh agenda pembelajaran secara utuh. Dengan demikian, peserta mengetahui bahwa materi teknik komunikasi publik ini berada pada agenda ketiga, yang merupakan satu kesatuan dari seluruh agenda pembelajaran selanjutnya. Deskripsi singkat daripada materi ini yaitu untuk membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam mempraktekkan teknik komunikasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Hasil belajar daripada materi ini yaitu peserta diharapkan mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pimpinan pengawas. Untuk mengukur keberhasilan, maka kita harus melihat indikator keberhasilan, yaitu peserta dapat menjelaskan pengetahuan dan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, bahasa tulisan, public speaking, dan presentasi efektif. Peserta dapat mempraktekkan keterampilan komunikasi publik, komunikasi asertif, public speaking, dan presentasi yang efektif. Materi komunikasi publik disampaikan dengan pembagian waktu sebagai berikut. Konsep komunikasi publik 125 menit,
komunikasi asertif 130 menit, dan public speaking dan presentasi yang efektif 125 menit. Sistematika penyajian disampaikan secara runtut dari konsep komunikasi publik, komunikasi asertif, sampai pada public speaking dan presentasi yang efektif. Materi pokok 1, konsep komunikasi publik. Dalam konsep komunikasi publik ini dimulai dengan pertanyaan mengapa. Mengapa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi? Pada kesempatan ini, peserta diminta untuk menulis jawaban mereka pada lembaran kertas dan menempelkan pada papan yang tersedia di depan kelas. Kemudian akan dilanjutkan dengan persamaan persepsi. Pada kesempatan ini, fasilitator dan peserta melakukan tukar pendapat untuk menyatukan persepsi apa itu komunikasi, apa itu publik, dan apa itu komunikasi publik. Setelah diskusi persamaan persepsi dengan peserta, selanjutnya fasilitator menyampaikan teori-teori komunikasi bahwa komunikasi adalah proses transfer informasi. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk merumuskan teknik komunikasi publik pada jabatan pengawas. Bagaimana itu bentuk komunikasi, teknik komunikasi, dan peran pejabat pengawas mengelola administrasi publik. Peran pejabat pengawas mengelola komunikasi publik dan hambatan pengelolaan komunikasi publik. Materi pokok 2 yaitu komunikasi asertif. Pada komunikasi asertif ini peserta dibagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok agresif, kelompok asertif, dan kelompok pasif. Peserta diharapkan dapat membuat mapping gaya komunikasi dari ketiga hal tersebut. Dan peserta disuruh mencoba, merefleksikan, menerapkannya di tempat kerja. Active listening. Pada active listening ini, fasilitator memaparkan strategi bagaimana mendengar keluhan dari para customer. Bagaimana melihat permasalahan, dan dari permasalahan tersebut dibuatkan pertanyaan untuk dapat memberikan solusi. Contoh, mengapa tidak banyak orang dapat mendengar dengan baik? Bagaimana supaya dapat mendengarkan dengan saksama? Mengapa kita sulit memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya? Mengapa tidak saling memberikan kesempatan untuk bicara? Selanjutnya, mengelola keluhan atau complaint handling. Di sini fasilitator memaparkan strategi menanggapi keluhan, menghadapi keluhan dengan baik dan profesional, supaya customer merasa puas dengan cara bertindak tenang, dengarkan dengan baik, pahami masalahnya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Pada materi komunikasi tertulis ini, fasilitator memfasilitasi peserta bagaimana melakukan komunikasi tertulis dalam berbagai bentuk, seperti surat menyurat, nota dinas, memo, dan lain-lain. Kita masuk pada materi pokok ketiga. Materi pokok ketiga yaitu public speaking dan presentasi yang efektif. Di sini fasilitator memaparkan bagaimana melakukan presentasi yang baik. Tentunya harus dimulai dari perencanaan yang baik, susunan presentasi harus baik, teknik menyampaikannya harus baik, dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Menggunakan bahasa tubuh yang baik pula. Kemudian pada struktur organisasi presentasi. Pada materi ini fasilitator memaparkan bagaimana struktur presentasi yang dapat disampaikan seperti brainstorming, hasil pemikiran, karena banyak hasil pemikiran dari manusia, kemudian dari hasil pemikiran itu
dievaluasi, dan dari hasil evaluasi itu dihapus hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kita mengalokasikan atau kita fokus pada kebutuhan audiens dan topik presentasi itu sendiri. Di sini fasilitator memberikan contoh dan meminta peserta untuk mempraktekannya. Yang selanjutnya, alat bantu presentasi. Pada materi alat bantu presentasi, fasilitator menunjukkan alat bantu presentasi tersebut yang seperti proyektor, laptop, papan tulis, pointer, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian masuk pada body language atau bahasa tubuh. Fasilitator memaparkan teknik presentasi dengan bahasa tubuh yang baik, yaitu biasa diucapkan dengan verbal atau kata-kata yang digunakan, atau vokal dengan nada suara, kemudian visual, apa yang terlihat daripada wajah dan tubuh daripada presenter itu. Kemudian kita masuk pada penutup. Sebelum penutup, pada bagian penutup ini fasilitator bersama peserta membuat rangkuman bersama, melakukan evaluasi pembelajaran sebagai bentuk feedback, dan menutup pembelajaran dengan salam. Dan akhir kata, anak kata di pohon salak, coba melompat di pohon jati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih.